Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kali ini bersama saya Galih Mega Putra di program Bincang Lombok Pos, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial di bidang otomotif. Tentunya namanya sudah nggak asing nih di dunia otomotif, khususnya di nasional maupun lokal juga. Dia seorang pembalap. Kita langsung aja kenalan. Ada Aldias. Aldias, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Siap ya. Jadi Aldias ini pembalap yang tentunya sudah melalang lintang di dunia balap di kancah nasional maupun lokal. Mungkin bisa diceritain sedikit ya, Aldias, gimana ceritanya kok bisa terjun ke dunia balap? Ya mungkin kalau terjun di dunia balap mungkin karena orang tua salah satunya. Ya dulu orang tua adventure gitu. Ya ikut-ikut lah gitu. Tapi lama-lama kelamaan malah ke sirkuit. Jadi ya lanjut aja balap gitu. Oh, jadi basicnya orang tua juga senang otomotif ya? Ya. Itu umur berapa dia terjun ke dunia otomotif, diajak orang tua segala macem? Dari TK udah belajar naik motor. Dari TK udah belajar naik motor? Iya. Motor metik itu motor kopling tuh? Masih metik. Masih metik ya? Tapi modelan cross gitu. Modelan cross. Nah, kenapa milih balap ya? Kan orang tua adventure tuh, lebih ke nerabas-nerabas kali ya. Tapi kok dia lebih ke road race atau balap? Itu awalnya dia juga terabas kayak ikut balap motocross juga. Itu di 2015 itu ceritanya dikasih hadiah motor sama orang tua. Oh gitu. Disuruh nyobain road Road race. Ya. Nah, akhirnya Ya, kelanjutan sampai sekarang. lanjutan sampai sekarang ya. Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun nih Aldias terjun di dunia balap nih? Dari umur berapa sampai umur sekarang berapa? Awal balap atau mulai? Awal balap. Dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah balap ya? Ya, udah balap. Luar biasa. Saya kelas 6 tuh masih main kartu Pokemon kalau nggak salah. Dari kelas 6, luar biasa ya. Terus susah senangnya dunia balap tuh apa sebenarnya, Yas? Ya susahnya di awal aja kayak susah nyari tim gitu. Apa namanya kayak harus besar dulu lah namanya gitu baru bisa enak gitu, bisa pilih-pilih tim, ada tim yang mau gitu kan. Jadi nggak keluar uang sendiri. Kalau dulu kan kalau belum besar namanya keluar uang dulu, bayar ini nyewa motor, coba-coba gitu. Jadi itu susahnya ya. Jadi susahnya tuh mungkin ketika awal merintis ya mungkin Ya. semua bukan balap aja ya. Enggak Mungkin dunia usaha juga sama, Ya. butuh dana Semua di lah. awal ya semua ya. Jadi itu susahnya. Nah, kalau senangnya apa nih, Yas? Ya, Yang dia rasakan sekarang. yang dirasakan sekarang kalau nama kita udah besar, kalau prestasi udah bagus gitu, mungkin nyari tim nggak perlu nyari, mungkin udah ada yang Malah nawarin dicari sendiri. ya, sudah ditawarin sendiri ya. Oh gitu. Jadi dulu awal memang susah banget ya. Berarti itu pure orang tua dulu yang dukung, support. Berarti 100% orang tua yang support awal. Awal orang tua. Orang tua. Kalau sekarang sudah punya tim. Kalau sekarang udah punya tim. Sudah punya tim. Enaknya juga harga jual kita Oh, ada harga jual. tinggi. Udah kayak pemain bola nih. Jadi ada Ya. transfer antar tim Sama, gitu ya, sama ya. Oke. Nah, kan kalau kita lihat event otomotif khususnya balap di Lombok sendiri nih, bisa kita bilang mungkin jarang ya. Nah, itu dia gimana caranya untuk menyiasati event-event atau mungkin supaya tetap bisa fight di dunia balap ini, seperti apa caranya, Yas? Ya mungkin kalau tentang balapan di Lombok ya biarin aja lah, mati-mati nggak apa-apa. Gak apa-apa. Terus kalau dia Dulu lebih kan banyak rame gitu. Dulu rame memang. Dulu rame, sekarang ya gitulah pokoknya. Begitu ya. Biasa. Kalau dia lebih sering ikut event di luar negeri, luar daerah apa di dalam daerah? Luar daerah aja. Luar daerah. Jadi sambil nimba ilmu, sambil adaptasi juga di sana. Sudah Kan, kemana? Gimana? balapnya di Jawa. Oh, Jadi balapnya di kalau Jawa. balap di sini mungkin kita sebut cuma ngamen aja. Oh, ngamen. Wah. Balap di sini cuma ngamen ya. Iya, Jadi cuman istilahnya Nyari ceperan lah. nyari ceperan. Oke. Jadi memang levelnya dia sekarang sudah nasional ya, Yas ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Iyalah. Jadi untuk luar negeri pernah ya ikut event mungkin Asia Tenggara atau mungkin se-Asia, level Asia, pernah nggak? Nggak pernah sih, cuma pernah ikut tes Ikut Asia tes. Talent gitu Oh, di Malaysia di Malaysia ya. Luar biasa. Jadi 2016 itu. 2016.
Oke, jadi pernah ikut level Asia juga ya walaupun cuma tes ya. Iya. Gak apa-apa, ya, jadi pengalaman Bisa ya. Jadi balap di pengalaman. luar lah. Balap di nyobain luar. gitu. Walaupun bukan balap, cuma tes kan. Oh, cuma tes. Ya, terus kalau prestasi nih, Yas, prestasi yang dia pernah raih yang paling membanggakan bagi dia apa ya? Mungkin buat saat ini PON lah, PON ya. PON. Itu podium 1 ya. medali emas. PON. Medali emas luar biasa. Mewakili Lombok ya. Iya, NTB. Tepuk tangan dong. Mewakili NTB. Itu hadiahnya apa ya? Hadiahnya Hadiahnya uang pasti. Uang. Ya. Nah. Tapi biasanya kan kalau medali emas itu biasanya Pemprov atau mungkin pemerintahan mensupport dan biasanya ada reward dari pemerintah juga. Kalau setahu saya nih dulu istilahnya atlet-atlet yang dapat medali emas ada ditanggung, entah itu mungkin dijadikan PNS atau segala macam. Nah, dia berharap nggak seperti itu? ya pasti berharap lah. Pasti berharap ya. Kemarin kan pas pulang PON itu kita pada ditanyain di panggung gitu di kantor gubernur. Wah, itu ditanyain apa itu? Mau jadi apa? Oh, mau jadi apa? Terus dia jawab apa? Nggak tahu, bismillah PNS aja. Bismillah PNS. Oh, jadi cita-cita PNS nih. Oh, gitu. Ditawarin polisi, TNI. Oh, gitu. Nggak bidang di sana lah. Nggak bidang ya, tapi sambil jalan aja ya, sih. Karena mungkin masih sekarang fokusnya di balap. Siapa tahu besok ketika udah umur ya mungkin umur cukup matang bisa memilih yang lebih baik lagi. Nah, terus selain PON ada prestasi-prestasi lain yang dia pernah raih? Ada. Apa aja ya? Di 2019 itu runner up One Prix, runner up Moto Prix, sama juara umum di Yamaha Caprice. Oh, berarti udah banyak sekali ya prestasi yang diraih Dias nih. Nah, itu Yas, Dias latihannya seperti apa sih Yas kok bisa sampai juara nasional itu ya? Gimana ceritanya itu? Sedangkan kalau kita lihat di Lombok sendiri prasarana untuk balap itu mungkin bisa saya bilang minim ya. Nah, itu dia seperti apa menyiasatinya? Ya, latihannya seperti apa? Pelatihnya berkualitas lah pokoknya. Berkualitas. Jadi nggak perlu jauh-jauh sekolah lagi ke Jawa. Di sini juga ada yang lebih bagus. Nggak kalah saing lah dari Jawa gitu. Latihannya latihan fisik gitu. Terus kalau balap latihan road race-nya di mana? Latihan road race-nya masih di Selagalas. Oh, masih di sirkuit Selagalas ya. Oh, I see. Jadi latihnya padahal pelatih silat sama BMX. Pelatih silat sama BMX. Tapi kalau bisa ngelatih ke road race itu gimana ceritanya? Itulah pelatih hebatnya hebat ya. gitu. Thank you coach kalau gitu ya. Thank you coach gitu. Ya, terus selama latihan yang dia rasakan capek nggak? Terus berkecimpung di dunia balap. Ada rasa jenuh nggak atau gimana? Semua orang ya pasti ada rasa jenuh, ada rasa capek lah. Kalau mungkin jenuh sama capeknya mungkin ada cuma di fisik aja mungkin. Di fisik ya. Karena kan capek gitu. Kadang-kadang kita juga dimarah gitu. Betul. Kan. Tapi kan marahnya pelatih untuk kita juga. Iya, untuk kebaikan. Ya. Nah, terus namanya balap ya, pasti pernah jatuh atau mungkin juga pernah cedera. Nah, untuk dia sendiri cedera pernah nggak? Sering. Kemarin terakhir pas sambil balap itu lepas disposisi bahu di sini sambil balap. Operasi berarti? Nggak sampai operasi ya. Terus selain patah pernah nggak ngerasain patah? Patah sini 2. Waduh. 2. Oh iya, itu kelihatan dari tangannya. Sini 1. Oh, situ 1. Sini 2, sini 2. Wih, berarti banyak banget kaki patahnya. 1. Jadi udah kayak bersahabat kepala ya, pernah juga. Kayak rotak 3 kali. Jadi udah biasa lah. Ya, jadi memang setiap olahraga atau setiap divisi olahraga ada resiko. Betul, apalagi balap ya seperti yang dia diceritakan. Itu udah yang namanya patah, jatuh, cedera, geger otak ringan itu udah biasa ya. Tapi nggak kapok-kapok ya, sih? Ya namanya juga resikonya gitu. Kalau resiko. Nggak mau patah ya main catur aja kan bisa enak duduk gitu. Nah, soal asmara ya, biasa dulu kalau zaman-zaman saya SMA ketika masih muda, biasanya cewek-cewek tuh ngelirik, wah ini anak balap nih, anak racing nih. Wah, itu biasanya banyak tuh cewek-cewek yang ngedeketin. Kalau dia sendiri gimana tuh? Enggak sih. Enggak ada yang deketin. Enggak yang deketin. Ada pawangnya. Oh, ada pawangnya. Iya. Bahaya nih ada pawangnya ya. Iya. Terus event terdekat ya yang dia bakal jajal apa nih? Ini besok pagi kita mau berangkat ke Sentul.
Acara apa ya? One Prix. One Prix lagi. Terus persiapan dia seperti apa? Ya kita udah siapin fisik juga sama pelatih, udah apa namanya kayak udah siapin lah fisiknya untuk dia sini, soalnya kan mepet terus jadwalnya, jadi pelatih itu sebisa mungkin nyiapin fisik dia. Berarti selain fisik, nah otomatis materi juga butuh banyak nih Yas untuk sekali event. Nah itu berarti pure dari sponsor atau ada uang sendiri dari dia atau orang tua yang support? Ada, itu balik lagi enaknya kita udah punya nama itu ya. Oh gitu. Jadi full dari sponsor full ya, dari tim ya? Dari Putra. Jadi iya. dulu awal merintis pasti beli tiket, nyewa motor buat balap gitu, dibayarin. Sekarang kalau udah kayak gini alhamdulillah ditanggung semua sama tim ya. Oke. Nah kalau dia kelas-kelas yang pernah diikuti kelas apa aja Yas? Ya kelasnya semua kelas lah. Semua kelas ya. Itu dari berapa cc ke berapa cc sih biasanya? Dulu ya sama sih, cuma mesinnya mungkin yang dirubah. Dulu MP5 standar. Terus naik novice udah mulai agak tune up. Expert tune up lagi. Expert tune up lagi yang ya. Paling tinggi sekarang expert. Nah, dia di expert. Oh, dia di expert berarti nih. Oke, jadi expert tuh kira-kira berapa cc itu ya? 150 juga. 150 juga, cuman di tune up ya. Oh, gitu. Iya ya, maklum ya, saya kurang paham soal cc. Nah, terus mungkin cita-cita Yas apa nih? Kalau mungkin setelah pensiun jadi di dunia balap pengen jadi apa? Pengusaha muda mungkin. Wah, pengusaha muda. Cakep ya, pengusaha muda. Kirain mau melanjutkan jadi coach balap nih. Ya, sebenarnya bisa juga sih, cuma kan mungkin dari diri sendiri lah, balik lagi gitu kan. Ya, lebih enak pengusaha muda lah. Pengusaha muda ya. Kumpulin uang dari balap, buat usaha. Luar biasa. Jadi cita-citanya luar biasa nih. Pengen jadi pengusaha muda, ngumpulin modal sendiri sedini mungkin untuk nextnya masa depannya lebih cerah ya. Nah terus ya soal orang tua, berarti orang tua full support dari awal sampai sekarang ya? Full sampai support. Sekarang pun full. Tapi orang tua sering mengikuti event-event ketika dia misalnya keluar Pulau Lombok, orang tua ikut segala macam, masih sering seperti itu atau dia sudah mandiri nih? Sebenarnya dia yang nggak ngasih dia ikut. Oh gitu. Kenapa ya? Kok nggak dikasih ikut orang tua? Beban. Oh beban. Iya. Kok kenapa orang tua harusnya lebih semangat kalau ada orang tua ya? Semangat bener, lebih semangat. Cuma kan beban kita kalau nggak juara. Aduh, kasihan jauh datang dari Lombok ke Jakarta gitu kan nonton nggak juara. Jadi ada rasa kecewa ya. Iya, kasihan juga kan. Iya. Kalau seandainya bisa juara terus kan ya udah datang aja nggak apa-apa. Oke. Itu dia, jadi Aldias dari kelas 6 SD sudah ikut balap sampai sekarang di umur berapa ya? 20. Umur 20. Oh, itu udah sangat luar biasa, udah berapa belas tahun jadinya tuh ikut di dunia balap ya. Hingga sekarang kemarin memperoleh medali emas di PON. Itu dia. Oke, kalau gitu thank you Dias sudah hadir di Bincang Lombok Pos. Sukses terus, kita ketemu next time. Jangan lupa di subscribe juga channel Lombok Pos Official buat teman-teman supaya kita tiap hari menjadikan konten-konten yang berkualitas yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Saya Galih Mega Putra pamit undur diri. Dah.